teman-teman, selamat datang kembali di tutorial 3GS Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas sesuatu yang baru mungkin. Karena kita nggak bahas cara bikin aplikasi 3GS, tapi kita akan bahas gimana cara kita hosting aplikasi tersebut di cloud. Nah, di sini teman-teman, saya khususnya di video kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara kita setting server yang ada di cloud dan bagaimana caranya kita hosting nantinya aplikasi 3GS kita. Tutorial ini berlaku hanya untuk teman-teman yang masih pemula, jadi bagi teman-teman yang sudah tahu caranya, sudah ahli ngatur-ngatur server, bisa melewati video kali ini dan lanjutannya. Di sini teman-teman saya akan menggunakan virtual server dari teman-teman di Bisnet.io. Ya. Karena kebetulan di Bisnet.io ini ada promosi nih, virtual server yang digunakan sudah gratis, dapat lisensi cPanel. Sehingga memudahkan kita untuk hosting aplikasi kita nantinya. Bagi teman-teman yang virtual servernya belum ada lisensi, berarti harus bayar dulu, beli lagi. Nah, di video kali ini, teman-teman kita akan nunjukin cara-cara men-setting server ini dari awal sehingga nanti cPanelnya terinstall. Di sini portal dari Bisnet.io saya ini, kita bisa lihat ada berapa banyak produk yang tersedia dari storage, dari web, domain, dan seterusnya. Tapi yang kita mau pakai adalah yang compute, tentu saja, karena kita mau bikin server gitu ya. Nah, di Compute ini kita punya banyak pilihan server yang tersedia di sini. Kita akan pilih tipe server yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Kita bisa create, kita kasih nama aja, namanya di sini saya kasih 3GS server. Kita juga bisa pilih region, dan kita juga bisa pilih tipe server yang kita mau di sini. Masing-masing beda speknya gitu ya. Kita juga bisa pilih nantinya, selain tipenya ya, cara bayarnya juga teman-teman. Kita bisa bayar monthly atau annual, jadi per bulan atau per tahun gitu. Dan ada juga server yang di Bisnet ini tersedia sudah punya lisensi cPanel yang gratis. Nah, di sini saya akan gunakan yang ini, teman-teman. Kita pilih si OS-nya. OS-nya ada banyak tipenya, kita akan pilih Ubuntu aja deh. Yang paling simpel aja deh. Oke. Lalu kita akan bikin SSH key, ini adalah key yang nanti digunakan untuk kita mengkoneksi dari desktop kita ke server kita. Create. Dan kita akan dapat file.pen di sini. Nanti kita akan gunakannya. Nah, lalu kemudian kita masukin password dan kita next aja langsung. Oh, ini nama usernya harus diganti ya, bukan nama email ya. Kita kasih nama usernya. Nah, ini kita bisa isiin promo card kalau teman-teman punya promo. Kalau sudah, tinggal di order aja teman-teman. Maka kita akan langsung dapat nanti pesan bahwa si server kita ini sudah siap. Cuman harus tunggu bentar teman-teman karena masih pending dulu sampai servernya up and running. Masih pending ya di sini. Nah, di sini saya mau cerita dulu bahwa kita punya ada tutorial dari Bisnet untuk cara nge-claim cPanel Solo. Teman-teman bisa, nanti saya kasih linknya di deskripsi, tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat ada tipe-tipe server yang sudah ada gratis cPanelnya. Ada caranya juga teman-teman, nanti bisa lihat di linknya juga kalau teman-teman mau nonton di video ini juga boleh, mau lihat di linknya langsung juga silahkan. Di sini saya akan menjelaskan per langkahnya gimana caranya kita menginstal atau mengklaim cPanel sampai menginstal cPanelnya running di komputer server kita. Nah, ini servernya sudah running, sudah aktif. Kita bisa lihat di dashboard kita punya server yang aktif. Nah, ada billing, ada tiket. Kita bisa masuk ke compute, kita lihat lagi ke Neolight, server kita klik di bagian namanya, lalu kita bisa lihat ini server kita nih. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ada CPU-nya, ada memorinya, ada disk size-nya di sini, dan Ubuntu juga sebagai OS-nya ya. Lalu kita juga bisa lihat informasi lain yang tersedia di server kita, termasuk di dalamnya nanti ada yang namanya public IP. Public IP di sini ya. Oke. Nah, ini public IP ini nanti kita gunakan lagi nanti. Kita copy aja public IP-nya. Kita bisa ada sebuah tombol di atas namanya claim license. Kita bisa klik claim license-nya. Nah, di claim license ini kita bisa mendapatkan lisensi dari cPanel. Tinggal langsung aja kita next aja account-nya. Dan kita order, karena sudah gratis. Maka kita akan dapatkan sebuah pesan bahwa order sukses, dan cPanel kita ini nanti pending untuk bisa diaktifkan. Nah, setelah aktif teman-teman, mari kita cek aja. Ini adalah lisensi daripada cPanel kita. Nah, ini lisensinya seperti itu. Di sini kita bisa change IP address kalau mau teman-teman. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa.
Oke, kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, maka kita bisa melanjutkan langkah berikutnya. Kita bisa akses sertifikatnya di sini. Kalau teman-teman pengen akses lagi, bisa diklik aja di bagian sini. Kalau pengen IP address diubah juga bisa diklik tadi ya. Oke, kita ke 3GS server, kita bisa open console di sini. Kalau pengen mengaktifkan konsol pada server kita, jadi kalau kita pengen memberikan perintah, kita pengen install atau kita pengen ngotak-ngatik server kita, bisa kita gunakan konsol. Di sini ada beberapa pilihan dan kita bisa langsung kayak masuk ke dalam sana, kita login menggunakan username yang tadi kita buat dan password yang tadi kita juga udah setting. Nah, setelah masuk, teman-teman bisa masuk ke operating systemnya, yaitu ya Ubuntu ya. Teman-teman bisa pakai perintah Linux apapun di sini. Contohnya kayak misalkan ls, atau kita juga bisa menggunakan CD untuk naik ke atas, dan ls lagi itu folder saya, Sulaiman Santoso, dan masuk home ataupun yang lain-lain. Selain menggunakan konsol, kita juga bisa mengaksesnya menggunakan desktop application yang kita sebut namanya adalah Putih. Si Putih ini bisa kita download dari luar, ini nanti saya kasih linknya juga. Yang buat Windows kita install yang itu. Nah, kalau udah diinstal, teman-teman, kita punya dua aplikasi sebenarnya yang diberikan. Itu yang namanya Putih dan yang namanya Putigen. Nah, ini Putih. Kita bikin lagi satu aplikasi lagi yang terinstall juga, itu namanya Putigen. Nah, Putigen itu untuk membuat key yang nanti kita gunakan untuk akses Putih. Kita akan gunakan Putigen dulu. Di Putigen ini kita akan memilih tombol load. Ya, kita akan pindah ke tombol load. Kita akan pilih 3GS key yang sebelumnya, yang .pim ya. 3GS key. Nah, ini kita pilih. Open, oke. Nah, lalu kita kasih password. Lalu bisa kita save private key. Kasih nama aja. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, teman-teman, kita bisa menggunakan key itu langsung di putihnya. Jadi kita tutup aja Putigennya. Kita tutup. Nah, di putih ini kita ada hostname atau IP address. Ini adalah IP public yang tadi kita udah kopas dari teman-teman. Kalau mau kopas lagi ya silakan. Di sini saya langsung kopas aja si IP-nya dari halaman utama saya. Sini saya langsung server. Balik ke bawah ada IP-nya, kita klik, copy. Oke. Lalu di sini kita pergi ke SSH, kita pergi ke out, kita pergi ke bagian credentials dan kita tambahkan private key kita. Key baru appk. Kalau sudah, teman-teman bisa nge-save juga, balik ke session, kita kasih nama. Misalkan di sini saya kasih namanya 3GS server, lalu kita save. Lalu kita bisa load, open. Nah, buat teman-teman yang masih baru, di sini akan ada pesan di sini, tinggal accept aja teman-teman untuk bilang bahwa autentikasinya benar. Lalu kita bisa langsung login aja dalam server kita menggunakan tadi sama seperti kita di online, ya di konsol online, langsung aja kasih namanya sesuai dengan login name-nya dan passwordnya. Oke, masukin password sesuai dengan yang kita punya tadi kan. Nah, ini sama kita sudah bisa mengakses servernya di desktop kita. Kita lanjut ya ke install cPanel. Oke, di sini teman-teman sudah masuk. Ini sudah ke server kita sudah lihat di putih saya juga sudah terdeteksi bahwa sudah ada OS Ubuntu-nya, dan sudah ada prom and prom juga. Nah, sini teman-teman juga kita punya juga tutorial juga dari Bisnet. Jadi kalau teman-teman mau baca versi bacanya juga ada tutorial untuk install cPanel dan WHM. Saya akan berikan juga deskripsinya nanti ke dalam deskripsi video ini. Tapi semua langkah yang ada di sini itu bisa langsung digunakan. Tapi kalau teman-teman pengen lihat hasilnya seperti apa, bisa lihat di video ini. Kita akan jalankan langkah yang pertama, yaitu kita akan panggil yang namanya, ya teman bisa lihat ya. Kita bisa panggil yang langkah pertama, yaitu yang kita panggil namanya apt update dan apt upgrade. Sini apt update dan apt upgrade ini untuk menginstal supaya semua aplikasi yang ada sudah terupdate, gitu ya, sudah terbaru. Nah, ini nggak bisa teman-teman, kenapa nggak bisa? Karena kita bukan root user. Jadi kalau di Linux, kalau kita pengen install sesuatu, kita harus jadi root, teman-teman. Makanya di sini kita harus login dulu jadi root dengan menggunakan sebuah perintah baru lagi, yaitu namanya sudo -s. Oke, kalau sudah berubah seperti ini, maka kita bisa panggil lagi si apt update dan apt upgrade untuk menjalankan aplikasi kita. Kita clear dulu ya.
upgrade, dan upgrade. Nah, ini teman-teman akan memakan waktu cukup lama, jadi akan saya skip dulu aja sampai ke ujung ya. Oke, di sini sudah beres ya si installnya. Kita bisa lanjutkan dengan perintah berikutnya. Kita akan balik ke sini, yang sini sudah beres. Kita pilih ke perintah berikutnya, yaitu menginstal cPanel dan WHM. Kita pakai aja perintahnya, kita kopas aja ya dari sini ya. Kita kopas, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Kita jalankan di sini teman-teman. Ini juga akan memakan waktu cukup lama ya untuk install cPanel dan WHM-nya. Kita skip juga sampai ke beresnya. Oke, di sini teman-teman sudah terinstall si cPanel-nya, maka berikutnya kita akan panggil perintah ini untuk create user session. Kita akan panggil, kita create user session. Di sini ada link, teman-teman, URL. Kita bisa drag drop aja URL-nya untuk kita bisa masuk ke cPanel kita. Kita copy, kita buka di browser ya teman-teman ya. cPanel kita pertama kali teman-teman kita akan keluar legal document seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung baca aja. Kalau sudah setuju, langsung diklik I have read and agree to all legal document listed above. Kalau teman-teman mau baca silahkan ya. Oke, continue aja. Nah, di sini kita punya email address. Kalau pengen ada yang dikirim-kirim nanti ke sana, teman-teman bisa masukin email address di sini. Kalau nggak mau masukin juga nggak apa-apa. Ada name server juga di sini, name servernya biarin dulu aja, teman-teman. Kalau sudah bisa langsung kita finish, atau sebetulnya teman-teman juga bisa skip si langkah ini, bisa di setting lagi nanti berikut. Kalau sudah finish teman-teman, kita akan nyampe ke page ini. Nah, di page ini adalah WHM kita. Ada tips itu. Banyak info banget di sini yang bisa kita lakukan untuk setting-setting WHM kita. Tapi kalau kita pengen setting cPanel-nya berikutnya, kita klik aja cari list account. Di sini kita list account, cari. Di sini kita akan bikin new account teman-teman buat cPanel kita. Nah, jadi bedakan antara tadi password buat koneksi ke server dan juga password buat ke cPanel. Ini kita akan bikin ini create new account. Kasih domain, username, password, restart password, dan juga email. Banyak pilihan yang lain, ada package, ada CGI access, dan juga berikut-berikutnya. Oke, kita akan isi aja teman-teman. Ini yang udah saya isi. Nah, kalau sudah diisi, teman-teman langsung aja pilih ke create. Oke. Kalau sudah tercreate si usernya teman-teman, maka sekarang kita bisa akses cPanel kita di berikutnya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ini hasilnya ya. Di bagian paling atas kita ada go to cPanel, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat, kita bisa pilih mau menggunakan WordPress atau dari kosong. Di sini kita akan pilih dari kosong aja. Jadi kita akan skip semua starting point ini. Nah, ini cPanel kita teman-teman sudah bisa kita gunakan. Oke. Atau kalau mau aksesnya, kita juga bisa menggunakan si IP address yang kita punya juga. Ya, maka sampai sini teman-teman kita sudah bisa mengakses ke cPanel kita. Selanjutnya, kita bisa lihat di video berikutnya, di mana saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menghosting aplikasi 3GS kita di dalam server kita ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.